Halo semuanya, balik maning bersama SB Movie. Pada kesempatan kali ini, SB Movie akan mendongeng alur cerita film berjudul Rampage yang dirilis pada tahun 2018. Sebelum mulai mendongeng, Mimin ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian semua yang sudah support channel SB Movie. Mimin doakan semoga kalian bersama keluarga diberikan sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Oke guys, kita kembali ke alur cerita film Rampage. Film ini mengisahkan tentang beberapa hewan buas yang bermutasi menjadi agresif, ganas, dan menjadi sangat kuat. Bahkan ukurannya menjadi 10 kali lipat lebih besar dari tubuh aslinya. Semua itu disebabkan oleh serum hasil eksperimen para ilmuwan. Bagaimana keseruan kisah filmnya? Oke guys, tak perlu berlama-lama, langsung saja kita sikat alur ceritanya. Who knows exactly what the hell this thing is? Who can cure him? Film bermula di sebuah stasiun luar angkasa yang bernama Athena One. Misi mereka di luar angkasa adalah melakukan uji coba serum ciptaan sebuah perusahaan besar dan mengujinya pada seekor tikus. Namun hasilnya justru mengubah tikus tersebut menjadi raksasa layaknya monster yang mengerikan. Dan tikus itu pun menghabisi seluruh anggota kru. Namun ada satu orang yang masih bertahan bernama Dr. Atkins. Athena, hull integrity is critical. Di saat Dr. Atkins hendak pergi menuju kapsul penyelamat, namun seorang bernama Clearwaden menyuruh Dr. Atkins untuk membawa sampel serum tersebut apabila ingin kembali ke bumi. Or you don't come home at all. Ternyata Clearwaden adalah pemilik perusahaan tersebut sekaligus pemilik satelit luar angkasa Athena One. Lalu dengan terpaksa Dr. Atkins menuruti perintahnya. Setelah Dr. Atkins mengambil sampel tersebut, makhluk itu pun langsung mengejarnya. Untung saja dia berhasil masuk ke kapsul penyelamat dan si tikus pun terus mencakar kaca kapsul tersebut. Kemudian kapsul pun terlepas dari satelit Athena One sebelum terjadi ledakan. Namun tak lama kaca pada kapsul yang retak akhirnya pecah dan meledak. Tabung sampel serum pun terjatuh ke bumi, tepatnya di Amerika. Scene berpindah di sebuah cagar alam wilayah San Diego. Kita diperlihatkan seorang ahli primata bernama Davis dan temannya bernama Nelson. Mereka sedang memandu dua orang siswa yaitu Connor dan Amy. Mereka berkunjung ke area kawasan gorila yang sedang berkomunikasi satu sama lain. Do exactly as I say. Is attempting to stab the young male. Davis kemudian mencoba berkomunikasi dengan salah satu gorila bernama Pavo. Pablo? It's okay. Come, it's me. Ketika David berhasil mengendalikan Pavo, tiba-tiba muncul gorila berwarna putih jenis albino bernama Josh. Good boy. Lalu Connor yang panik melihat para gorila itu, dia pun berusaha lari dan langsung dikejar oleh Pavo. Move, we're gonna be in big trouble. Connor, do not move. No! Pablo! Saat Pavo hendak menyerang Connor, untung saja Josh langsung datang menyelamatkan Connor. Oh, very funny. Ternyata di area gorila ini Josh lah penguasanya. Kemudian Davis mengatakan kepada Josh dengan bahasa isyaratnya bahwa Josh harus menerima keberadaan Pavo karena kedua orang tua Pavo dihabisi oleh para pemburu. He's just a kid. It's important for you to be nice to Pavo. He's in your troop now. Dan ternyata Davis lah yang menyelamatkan dan membawa Pavo ke kawanan gorila di area kekuasaan Josh. Josh yang paham akan ucapan Davis, dia pun setuju. Keakraban Davis dan Josh membuktikan bahwa mereka mempunyai hubungan yang sangat erat. Family. Setelah pulang dari cagar alam, Amy yang sangat kagum dengan Davis karena bisa memahami bahasa gorila, dia mencoba mengajak makan malam. If you have time for a drink. Namun Davis menolaknya karena Davis lebih suka gorila daripada wanita. You know me, Nelson. Say hi to the dogs for me. I will. Malam harinya, kapsul penyelamat yang meledak di awal film ternyata sampel serum yang berisi gas kimia terjatuh di cagar alam area gorila. Josh yang melihat, dia pun penasaran dan menyentuh tabung tersebut, lalu mengeluarkan semacam gas berwarna hijau dan mengenai Josh.
Lalu tabung serum yang kedua jatuh di hutan belantara dekat kawanan serigala. Salah satu dari serigala juga terkena gas hijau tersebut. Dan tabung yang ketiga terjatuh di sungai Florida, di mana tabung itu langsung ditelan oleh seekor buaya. Keesokan paginya, Davis diberitahu bahwa Josh ditemukan di kandang beruang, dan ternyata Josh sudah membunuh seekor beruang. Davis yang melihat wujud Josh pun kaget karena tubuh Josh semakin besar. Lalu Davis mendapat kabar bahwa di kandang gorila ditemukan benda aneh. That's when we saw the burnt foliage and What is it? You gotta figure it out. Sementara itu di Chicago, Claire Whedon, sang pemilik stasiun luar angkasa, dan saudara laki-lakinya yang bernama Britt Whedon, Canisters were engineered to withstand re-entry. Yes, the escape pod. mereka tengah membicarakan mengenai saham yang merosot drastis. Namun Claire tidak mempermasalahkan hal itu karena hasil eksperimen serum mutagen yang diberi nama Project Rampage telah berhasil diuji coba di luar angkasa, walaupun menelan korban para ilmuwannya. Kemudian Claire mendapatkan laporan kalau ada beberapa tabung serum yang terjatuh di hutan belantara tempat para kawanan serigala. Kemudian tanpa berlama-lama, Claire pun langsung mengirim tim tentara bayarannya yang terkenal hebat bertujuan mengambil kembali sebelum asetnya itu diketahui banyak publik. Dan kini para tentara bayaran pun bersiap untuk menuju lokasi yang dipimpin oleh Kapten Burke. Wyoming. Sementara itu, Davis bertemu dengan seorang gadis orayu terireng bernama Kat. Namun dia ahli dalam genetik. He's growing. Kemudian Kat menjelaskan bahwa serum di dalam tabung itu sudah menaruh sel-sel dalam tubuh Josh secara genetik. Serum itu juga dapat meningkatkan kekuatan dan pertumbuhan yang secara signifikan. Yang lebih mengerikan yaitu menjadikannya lebih agresif. Determinate growers, right? They never saw rhinoceros beetle, the speed of a cheetah. Who can cure him? Di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba Josh mengamuk dan keluar kandang. Call 911. Come on. George. Davis yang berhasil menenangkan Josh, tiba-tiba dari atas helikopter, polisi menembak obat bius ke arah Josh dan Josh pun klenger. No! George. Kita kembali ke para tentara bayaran. Setibanya di lokasi hutan, Kapten Burke melihat pergerakan serigala. Dia pun menembak dan mengenainya. Kemudian Burke dan anak buahnya turun dari helikopter untuk mencari bangkai serigala tersebut. Sementara itu, Claire bersama Britt mengawasi dari layar di markasnya. what do you got? Wait a second. Ternyata serigala itu belum mati dan satu persatu tentara bayaran dihabisi oleh serigala yang bermutasi menjadi monster mengerikan. What do you think, Spook? What the hell? Helikopter yang datang untuk menyelamatkan Burke tiba-tiba diterjang oleh serigala tersebut. Tak lama, Burke yang kini seorang diri, dia pun dicaplok oleh serigala itu. Malam harinya dari anggota Departemen Negara menangkap Davis dan juga Kat, lalu membawa mereka ke dalam sebuah pesawat bersama Josh yang dikurung. You see that? Dan saat di dalam pesawat, mereka bertemu dengan agen rahasia bernama Russell. Army Special Force. Para agen ini nggak jelas apa alasannya telah menangkap Davis dan Kat. Kemudian Russell mengungkapkan jati dirinya yang seorang agen rahasia khusus. Become ineffective long. I'm OGA. Dia turun tangan karena telah terjadi kekacauan di kotanya. Ternyata Russell juga tahu bahwa Davis mantan pasukan khusus Angkatan Darat dan Komando Satuan Anti Perburuan Hewan PBB. There's a cure for this. Or not, he is dangerous. Tak hanya itu, Russell juga paham betul tentang biodata Kat yang ternyata mantan karyawan di perusahaan milik Claire sebagai peneliti serum mutagen. Dan Kat dipecat oleh Claire 2 tahun yang lalu setelah dia kedapatan melakukan pencurian hard drive milik perusahaan tersebut, hingga Kat dijebloskan ke dalam penjara. I'm sorry I lied to you.
I'm truly sorry. Oleh karena itu, di sini Cat bertujuan mengumpulkan bukti-bukti untuk menghancurkan perusahaan milik Clear. Di tempat lain, Clear memiliki sebuah rencana, yaitu dengan mencoba memancing para makhluk mutasi tersebut ke tempat pemancar suara yang sudah disiapkan oleh Clear. Perusahaan milik Clear juga sudah menyiapkan obat penawar untuk para makhluk tersebut. Singkatnya, Clear pun mengaktifkan pemancar suara tersebut. This one last night. And those creatures will do anything. We sell that shit for a mint. And then we collect a sample of the weaponized DNA. Serigala dan buaya yang mendengar suara itu, mereka pun bergegas menuju sumber suara. Sementara itu, Josh yang berada di pesawat, dia juga mendengar suara pemancar. Kemudian Josh mengamuk keluar kandang dan membuat kekacauan. Para polisi yang menembak Josh langsung dihajar oleh Josh satu persatu. Kemudian saat Davis menenangkan Josh, tiba-tiba dari belakang ada yang menembak Josh. Tentu saja hal itu membuat Josh mengamuk. Singkat cerita, pesawat pun terbakar dan menukik ke bawah. Sebelum pesawat terjatuh, Davis menemukan parasut dan menyelamatkan Cat juga Russell keluar dari pesawat. Now go! You're welcome! Akhirnya pesawat pun terjatuh dan mereka bertiga selamat. Lalu Davis menemukan jejak kaki Josh yang menuju ke arah timur laut. Tracks are headed northeast. Di lain tempat, para anggota FBI datang ke perusahaan milik Clear guna proses penyelidikan tentang makhluk genetika yang telah berkeliaran di tengah kota. Of course. This is a warrant for a complete search of your company's record. Lalu Clear pun mencoba melimpahkan kesalahan atas eksperimen para hewan tersebut dengan mengatakan bahwa Cat lah biang keladi semuanya. These creatures. Dr. Kate Caldwell. Ternyata Clear sengaja mengulur waktu supaya rencananya memanggil para hewan mutasi ke tempat mereka berjalan sesuai rencana. You okay? Everything's fine. Kita balik nih ke Davis, Cat, dan Russell. Terlihat Russell sedang menghubungi seseorang dengan radio yang ada di bangkai pesawat. Saat itu juga Davis mendongeng tentang kisah Josh kepada Cat. Davis mengatakan kalau pada waktu itu dia berhasil menyelamatkan Josh dari kebrutalan para pemburu ketika gorila itu masih kecil. Para pemburu itu membunuh ibunya Josh tepat di depannya. Marga's worth a fortune, so they could sell them as ashtrays. Karena insiden itu sangat sempat membuat Josh benci terhadap manusia. Tapi akhirnya kepercayaan terhadap manusia menjadi membaik setelah bertemu Davis. Kemudian Cat juga menceritakan kepada Davis tentang masa lalunya, di mana Cat melakukan penelitian yang bermaksud untuk membantu beberapa spesies yang terancam punah. Then my brother got sick. So Energy recruited you. Yeah. Seiring berjalannya waktu, saudara Cat pun sakit parah dan menurut para dokter, penelitian yang Cat lakukan bisa membantu menyembuhkan penyakit saudaranya. Security just got... I'm sorry. A month after I went to prison, my brother died. Lalu Clear datang untuk meminta Cat bekerja sama di perusahaannya. Ternyata tujuan Clear hanya ingin mengambil resepnya dan akan dijadikan sebagai senjata DNA. Cat yang sadar akan niat jahat Clear, dia pun mencoba menghancurkannya. Namun Cat tertangkap oleh petugas keamanan dan dijebloskan ke dalam penjara. Sounds like a plan. Tak lama helikopter datang dan membawa mereka bertiga ke sebuah pangkalan militer angkatan udara. Sesampainya di tempat mereka bertemu, pemimpinnya bernama Kolonel Black yang tengah melakukan pemantauan terhadap upaya militer untuk menghentikan Josh dan serigala di luar wilayah Chicago. Journey, that just doesn't happen. Excuse me, who is... Kemudian terjadi argumen saat Davis mengatakan bahwa kedua binatang mutan tersebut tidak mempan oleh senjata militer. Davis juga bilang bahwa warga Chicago harus segera dievakuasi. Flying to the same destination. Some kind of signal to draw them there. What are they doing and why are they going to Chicago? To evacuate Chicago. Namun si Kolonel Black yang dasnya ireng dikasih taunya ngeyel. Dia tetap menjalankan misinya. Russell, this is a military op. Tak lama Davis dan Cat dibawa FBI untuk diinterogasi.
This operation is gonna go south. Lalu Davis yang melihat ada kesempatan untuk kabur, dia pun menghajar ringan para prajurit yang membawanya. Hey! There we go. This is exactly what I didn't want to happen. I didn't kill him. Setelah itu mereka berencana kabur menggunakan helikopter medis milik Angkatan Udara. Namun mereka dikagetkan dengan kedatangan Russell. Well, looky here. Ternyata Russell justru membantu mereka dengan memberikan kunci dan sebuah handphone. But you two have the magic bullet. Don't just leave keys under the visor. Do what you do. So yes. Kemudian Davis dan Kate langsung pergi menuju kota Chicago. It's all coming back. It's coming back. Sementara itu di ruangan Kolonel Black terlihat sebuah pemandangan yang mengerikan, yaitu semua pasukan yang berada di dalam misi dibantai habis oleh kedua makhluk tersebut. Confirm EKIA. Kolonel Black yang melihat sendiri kejadian itu, dia pun akhirnya memutuskan untuk mengevakuasi semua penduduk kota Chicago. We're moving forward with the contingency plan. Setibanya di Chicago, Davis dan Kate menyaksikan dari helikopter warga yang tengah dievakuasi. Dan di saat yang bersamaan, terlihat juga Josh dan Serigala sedang mengamuk, menghancurkan tank, mobil tentara, dan juga helikopter. Tak lama pada radar militer terlihat pergerakan dari bawah sungai. Dan ternyata itu adalah sebuah buaya yang bermutasi akibat memakan tabung serum sebelumnya. Well, that sucks. Keadaan pun semakin memburuk dan kerusakan pun di mana-mana. Semua militer di kota kini fokus menyerang buaya tersebut. That thing now! Bahkan pesawat tempur juga dimakan oleh si buaya. Lalu Kapten Black yang mendapat kabar bahwa pasukannya tewas lebih dari setengahnya. Kemudian Kolonel Black memerintahkan anak buahnya untuk menggunakan bom yang dikenal sebagai Moab, yaitu senjata nuklir yang kekuatan ledakannya bisa menghancurkan separuh kota Chicago. Namun Russell merasa keberatan akan misi itu karena bisa menghabisi kota dan juga barang bukti. Namun lagi-lagi Kolonel Black kekeh dengan misinya. Dia juga mengusir Russell dari ruangannya. Get your ass out of here. Cleared for takeoff, runway 25. Packages airborne. Sementara itu, Davis dan Kate berhasil masuk ke gedung perusahaan milik Clear untuk mencari penawar serum tersebut. Di saat Clear dan Britt bersiap-siap hendak pergi, tanpa sengaja Clear melihat Davis dan Kate sedang menyusup dari CCTV-nya. Tak lama setelah Kate mengambil 3 serum penawar, datang Clear dan Britt sambil menodongkan senjata ke arah mereka. This is it. R19 doesn't revert them to the... Nice to see you, Kate. Lalu secara diam-diam, Kate menyembunyikan satu penawar dan memberikan sisanya kepada Clear. Secara tiba-tiba Clear menembak Davis di perutnya dan membawa Kate menuju helikopter. Sementara itu para hewan naik ke atas gedung menuju sumber suara pemancar. Lalu di saat Claire hendak menembak Kate, tiba-tiba Josh muncul dari belakang mereka dan menghancurkan helikopter yang rencananya akan digunakan Claire kabur. Kemudian Britt yang ketakutan, dia pun lari meninggalkan Claire, dan tak lama Davis muncul menyelamatkan Kate yang hampir tertimpa helikopter. Ternyata Davis masih hidup karena pelurunya meleset saat Claire menembak. Lalu Kate yang masih menyimpan satu serum penawar, dia berencana untuk diberikan kepada Josh. Tiba-tiba muncul lagi Claire yang menodongkan senjata. You know, I'm actually glad you're both still alive. Singkatnya, Davis berteriak memanggil Josh dan dengan sigap Kate mendorong Claire dan menjatuhkan pistolnya. Lalu Kate yang menaruh serum penawar pada tas Claire, Josh pun langsung memakan Claire. Sementara itu di lantai dasar, Britt mencoba melarikan diri dan dia bertemu dengan agen Russell. Di situ Russell langsung meminta laptop yang dibawa oleh Britt dan berjanji akan melepaskan Britt karena laptop itu berisi data penting seluruh perusahaan. Okay. Dan tidak ketinggalan, Russell juga meminta tikus peliharaan milik Britt. Pleasure. I hate that thing. Lalu Britt yang bahagia, dia keluar gedung, namun tiba-tiba dia tertimpa puing-puing yang jatuh dari atas.
Di saat itu juga Davis dan Kate yang masih berada di atas gedung, dia melihat Serigala dan Josh sedang menghancurkan menara gelombang suara. Davis dan Kate kemudian naik helikopter untuk terjun ke bawah, sementara gedung pun mulai roboh. Come on, baby. Here we go. Oh my god! My god! Hold on, Kate! Freeze! Setelah mereka selamat dan keluar dari dalam helikopter, dia melihat Josh sepertinya sudah kembali sadar. Jadi serum penawar itu berhasil membuat Josh tersadar, namun tidak dengan kekuatan dan tubuhnya yang masih besar. Thank God. Tak lama bangkit buaya raksasa di antara puing-puing bangunan. Kemudian Davis mengambil peluru dan granat dari dalam mobil militer bertujuan menghabisi buaya dan serigala mutan. What's the plan? Aliens on the ground. George and I will handle the other two. Davis juga menyuruh Kate untuk menemui Russell dan mengatakan untuk tidak menjatuhkan bom karena masih banyak warga sipil. Di lain itu, Josh juga kini sudah kembali sadar. Setelah Kate pergi, Davis mengatakan kepada Josh untuk menghajar buaya dan serigala itu bersama. Pertarungan binatang raksasa pun terjadi. Di saat Josh terpojok oleh serigala, Davis mencoba mengalihkan dengan menembak serigala agar mengejarnya. Dan tepat serigala hendak menerkam Davis, dia langsung menghindar dan serigala pun tewas dimakan kelapanya oleh buaya. Sementara itu, Kate yang berhasil menemui Russell, dia mengatakan bahwa penawarnya telah berhasil dan kini Davis bernama Josh sedang bertarung melawan buaya dan serigala. Dan Russell juga harus menghubungi Kolonel Black untuk menghentikan pengeboman. Lalu Russell mengambil HP prajurit dan pergi bersama Kate. Blake, it is your old pal, Agent Russell. Perjuangan Davis melawan buaya raksasa sungguh menegangkan. Davis yang kehabisan peluru, dia pun hendak dimangsa buaya. Namun tiba-tiba Josh kembali datang dan menghantam si buaya. Mirisnya, Josh yang sudah terluka parah, dia juga hampir dihabisi oleh si buaya. Lalu, Davis balik menyelamatkan Josh dengan membawa granat dan meledakkan ke leher si buaya. Akan tetapi buaya dapat pulih dengan cepat dan langsung mengayunkan ekornya ke arah Davis. Lagi-lagi Josh menyelamatkan Davis hingga dia terlempar dan tertancap besi di dadanya. George, no! Kemudian Davis yang melihat senjata di helikopter, dia pun menembaki si buaya, namun tembakannya tak berarti bagi si buaya. Mess with my friend, you mess with me, mother! Dan kini Davis dikejar oleh buaya tersebut hingga terpojok. Tiba-tiba Josh melompat dan menusuk mata buaya mutan itu hingga tewas. Sementara itu, kolonel yang terus melihat aksi mereka dari kameranya, dia pun membatalkan misi pengebomannya. Abort mission. Setelah buaya itu tewas, Josh yang terluka parah, dia pun tewas. Kemudian datang Russell dan Kate melihat Davis yang sedang berduka atas kehilangan temannya. George! I'm so sorry, Davis. Namun tiba-tiba Davis melihat tangan Josh bergerak dan matanya yang berkedip. I just saw you open your eye. Son of a bitch! Ternyata Josh di sini pura-pura mati guys buat ngerjain Davis doang. Lalu dengan tingkah konyolnya, Josh memainkan jari nakalnya yang membuat mereka semua tertawa. Part of my troop. I mean, All right, guys, let's go. I don't know what's gotten in. Setelah itu mereka berencana akan mencarikan tempat tinggal baru untuk Josh. Film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton. Semoga kalian terhibur. Nantikan alur cerita film lainnya bersama SB Movie.